Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang bab 2. Pertama, pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kumpulan teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian, yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Sedangkan kajian teori atau tinjauan pustaka adalah jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritis sebagai pedoman atau pegangan, tolak ukur dan sumber hipotesis. Kajian teori mempunyai peranan penting dalam penyusunan karya ilmiah. Adapun peranan penting dari kajian teori yang pertama, memberikan banyak definisi teori yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang kedua, memperjelas ruang lingkup penelitian. Dan yang ketiga, menghindari duplikasi penelitian. Selanjutnya, yaitu manfaat kajian teori. Manfaat yang diperoleh dari kajian teori yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian, dan menunjang perumusan permasalahan. Adapun manfaat dari kajian pustaka yang pertama, sebagai solusi, sebagai landasan pengembangan instrumen, membuat atau menentukan kriteria, dan memverifikasi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu sumber-sumber kajian teori. Sumber-sumber kajian teori ini ada 3. Yang pertama, referensi umum, sumber primer, dan sumber sekunder. Referensi umum yaitu sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti. Misalnya dari artikel tertentu, karangan ilmiah, buku, dan dokumen lainnya. Sumber primer adalah publikasi di mana seseorang melakukan penelitian kemudian diterbitkan. Penulis mengkomunikasikan temuannya secara langsung kepada pembaca. Sumber primer penelitian pendidikan adalah dari jurnal, misalnya Journal of Research in Science Teaching. Sementara sumber sekunder adalah publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya orang lain. Sumber sekunder ini adalah seperti buku, ensiklopedia pendidikan, kajian penelitian, dan buku tahunan. Selanjutnya, cara-cara mengkaji bahan pustaka. Cara mengkaji bahan pustaka ini ada 6. Yang pertama, dengan mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, dengan mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, dengan memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Dan yang keempat, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian. Yang kelima, menuliskan bagian kajian literatur. Dan yang keenam, dengan menyusun bahan acuan. Selanjutnya, tahapan penyusunan kajian teori pustaka. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan, yang pertama, menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Dan yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan ataupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang kedua, membuat rencana tujuan pencarian dan penulisan. Yang ketiga, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Nah, itulah tahapan-tahapan penyusunan kajian teori atau pustaka. Selanjutnya, variabel dan indikator penelitian. Variabel adalah faktor penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Variabel penelitian ini penting karena dapat mempengaruhi analisis. Analisis penting karena dapat mempengaruhi kesimpulan. Dan kesimpulan juga penting karena dapat mempengaruhi jawaban terhadap permasalahan penelitian. Macam-macam variabel ini ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian.
Fungsi dari indikator adalah sebagai batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Indikator penelitian sifatnya lebih luas dan memuat banyak hal. Salah satu indikator penelitian yang umum digunakan yaitu indikator asam basa. Selanjutnya, cara-cara menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Adapun cara-cara menyusunnya, yang pertama, kita harus mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. Kemudian kita menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu kita harus menentukan hubungan antar variabel. Kemudian kita memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, kita harus menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat melihat dengan jelas hubungan antar variabel. Selanjutnya, penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Kegunaannya, yang pertama, mendukung bahasan terhadap bahasan. Yang kedua, mencari persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, menegaskan penelitian. Dan yang keempat, mendukung menyusun konsep berpikir. Cara-caranya, yang pertama, relevan masalah dan variabel. Kedua, hindari duplikasi penelitian. Dan yang ketiga, penunjang terletak pada bab 5. Selanjutnya, hipotesis dan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan akan menjadi benar apabila sudah ada bukti-buktinya. Tujuan penelitian melakukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan penelitiannya, perhatian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau data yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Agar pemilihan alternatif dapat tepat, peneliti dituntut untuk hati-hati dan cermat dalam penelitiannya. Hipotesis nihil atau null hipotesis atau biasa disingkat HO, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Adapun hipotesis alternatif atau HA, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.